Kita dukung aja guys, kasihan lo lagi berduka. Ya datang dong mas, gimana dong teman saya. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah dirinya yang sedang berurusan dengan hukum sebagai korban dugaan penggelapan dana dan penipuan yang dilakukan oleh oknum admin media sosial atau endorsement miliknya, Fuji kini harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan sahabat sejatinya, Lula Lava. Namun, benarkah kehadiran Fuji di rumah duka bukan sekadar untuk melayat, melainkan membawa pesan dukungan kuat agar sebuah kebenaran segera terungkap? Mengapa Fuji secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian usai Reza Arab diperiksa kemarin? Apa yang sebenarnya diketahui Fuji hingga ia begitu vokal di tengah proses hukum yang tengah berjalan? Lalu, bagaimana pula dengan ayah Lula Lava yang justru mengaku tak tahu soal pemeriksaan Reza Arab oleh pihak kepolisian, apalagi terkait kabar Reza Arab diduga ada di TKP saat Lula meninggal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Lula Lava meninggalkan duka yang mendalam di kalangan selebritas. Salah satu yang paling merasakan kehilangan adalah Fuji. Bukan hanya sekadar hadir untuk melayat, Fuji juga tak kuasa menahan kesedihan yang menyelimutinya atas kepergian sahabatnya itu. Melalui akun media sosialnya, Fuji secara khusus mengenang momen-momen indah bersama Lula Lava saat almarhumah masih hidup. Dalam unggahan yang dibagikan, terlihat beberapa foto yang menampilkan kebersamaan mereka dalam berbagai acara dan kesempatan. Momen-momen tersebut menjadi pengingat betapa eratnya hubungan yang terjalin di antara keduanya. Namun, di balik duka yang menyelimuti, proses pencarian kebenaran tetap bergulir. Di mana pasca pemeriksaan polisi terhadap kekasih mendiang, Reza Arab, Fuji pun secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah pihak kepolisian. Tak hanya itu, Fuji pun merespons terkait dirinya yang datang ke pengajian tahlil di kediaman Lula Lava bersama Rachel Fenya dan Keanu. Kita dukung aja guys, kasihan lo lagi berduka. Ya datang dong mas, gimana dong teman saya. Sebelumnya, Fuji diketahui mendatangi rumah duka di kawasan Fatmawati. Kehadirannya di sana bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan paling tulus bagi Lula Lava. Mengenakan busana bernuansa gelap, Fuji terlihat khusyuk mengikuti rangkaian doa dan tahlilan bersama keluarga serta kerabat almarhumah, seolah ingin mengirimkan kekuatan terakhir lewat baris-baris doa yang dipanjatkan. Tak sendirian, Fuji tampak hadir bersama lingkaran sahabat terdekat mereka, mulai dari Rachel Fenya, Keanu, hingga Dara Arafah. Kehadiran para pesohor ini di tengah suasana duka menjadi potret dukungan moral yang luar biasa bagi keluarga yang ditinggalkan. Di tengah duka tersebut, kebersamaan mereka membuktikan bahwa dalam suka maupun duka, ikatan persahabatan mereka tetap tak terpisahkan. Inilah suasana haru di kediaman almarhumah Lula. Di tengah suasana duka yang masih menyelimuti, Keanu AGL, salah satu sahabat terdekat Lula Lava, tak kuasa membendung kenangan demi kenangan. Dalam kesempatan kemarin, Keanu pun menceritakan sebuah rencana besar yang sebenarnya telah mereka susun rapi bersama sahabat lainnya. Rupanya, mereka telah berencana untuk bertolak ke Thailand guna menghabiskan waktu berlibur bersama. Sebuah rencana indah yang kini harus terkubur selamanya. Tak hanya soal rencana liburan, Keanu juga mengungkapkan momen-momen saat Lula mulai terbuka
mengenai kondisi kesehatannya. Bahkan, ada satu cerita yang membekas di ingatan Keanu, yakni saat almarhumah memutuskan untuk menghapus tato di tubuhnya dan menceritakan proses tersebut kepadanya. Curhatan-curhatan kecil itu kini menjadi warisan ingatan yang sangat berharga bagi Keanu dan teman-teman lainnya. Inilah penuturan haru Keanu mengenai detik-detik terakhir dan keinginan almarhumah. Ya kita emang mau liburan, aku kemarin udah pada beli tiket kita semua, terus ya kayak gitu deh, jadi cancel. Mau ke Chiang Mai mbak, ke Thailand rame-rame, satu geng. Awkarin juga ikut harusnya. Abis dirawat tuh dia pulang, terus dia masih harus mau operasi lagi sebenarnya, terus mau diperiksa tuh. Dia bilang ke saya malamnya jam 10 malam sebelum meninggal tuh dia ada pembekakan usus, mau dimasukin kamera. Terus saya bilang tenang aja, nggak usah takut. Dia takut. Saya bilang udah zikir aja, kayak gitu. Tapi ternyata besoknya juga udah nggak ada. Iya, hapus tato itu juga kita juga bahas sih, kayak kok dia hapus tato segala macem, kayaknya prepare banget kayak gitu. Dia badannya pengen balik aja kayak yang diciptain sama Allah gitu, nggak bertato lah gitu. Nada kehilangan yang sama juga datang dari Dara Arafah. Sambil mengenang kembali kebersamaan mereka, Dara membenarkan rencana perjalanan ke luar negeri yang sudah mereka nantikan bersama. Namun, di balik rencana bahagia itu, terselip sebuah perjuangan besar yang dilakukan Lula demi melawan kondisi kesehatannya. Dara menceritakan momen di mana Lula sempat mendapatkan titik terang saat dokter akhirnya mengizinkannya pulang dari rumah sakit, meski dengan catatan harus tetap menjalani rawat jalan. Yang paling menyentuh hati para sahabat adalah bagaimana Lula tetap menunjukkan keceriaannya yang luar biasa, seolah tak ingin membuat teman-temannya khawatir. Di hadapan mereka, Lula tetap menjadi sosok yang penuh energi dan tawa, menutupi rasa sakit yang tengah ia perjuangkan. Seperti inilah ungkapan haru dari Dara Arafah dan sahabat-sahabat Lula lainnya. Lula di mata kita teman yang baik banget, yang selalu support dan selalu sayang sama teman-temannya. Jadi kepergiannya ya kita terpukul banget lah. Apalagi yang tadi ditanyain juga, kita udah rencana liburan bareng, seharusnya kita tanggal 5 ini liburan dan udah beli tiket juga. Terus kemarin baru pulang dari Bali sama kita juga gitu, sama-sama liburan bareng gitu. Cancel. Pasti di-cancel sih mbak. Soal sakit itu sebenarnya dia cerita, tapi kan memang sama dokter dibolehin untuk rawat jalan ya. Dan Lulanya juga kemarin tuh awal Januari setelah pulang dari rumah sakit tuh masih kelihatan sehat ya. Jadi walaupun sakit tapi dia masih nunjukin sehat ke kita gitu. Jadi memang kepergiannya kita juga kaget walaupun kita tahu ada sakit gitu. Kondisinya sehat, dia memang masih disuruh rawat jalan dan masih minum obat dari dokter karena dia bilang memang masih harus cek lanjutan gitu. Jadi cek lanjutannya itu memang niatnya setelah pulang dari Bali, makanya yang kemarin itu. Tapi selama di Bali sih emang aku ngelihat Lula tuh emang lebih banyak istirahatnya. Jadi kalau misalkan kita kayak keluar malam, dia tuh lebih kayak di villa istirahat. Tidurnya juga lebih cepet. Kayak gitu. Masih olahraga, iya. Biasanya kan dia kan ini banget ya sama olahraga banget. Cuman kayak waktu di Bali kecapean banget. Jadi kayak nggak selesai olahraganya gitu sih. Terus kita juga sebenarnya harusnya ngumpul di hari sebelumnya ya, kita ada rencana kumpul-kumpul. Tapi Lula bilang nggak bisa karena ada jadwal kontrol dokter jam 20.20. Akhirnya kita postpone, ya udah deh nggak usah kumpul hari ini, kita geser ke hari besoknya gitu. Tapi dia memang sempat foto obat dokter malam itu. Malam itu masih sempat fotoin kita tas obat dari dokter gitu. Dia bilang obat lagi itu terakhir kabarnya. Malam sebelumnya persis. Selanjutnya, seperti apa pula di tengah proses hukum yang terus berjalan, ayah Lula Lafah justru mengaku
tak tahu soal pemeriksaan Reza Arab oleh pihak kepolisian, apalagi terkait kabar Reza Arab diduga ada di TKP saat Lula meninggal. Lalu, bagaimana pula ibunda Lula tak kuasa menahan tangis saat mengungkap kronologi kepergian sang anak? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah panasnya spekulasi dan bergulirnya pemeriksaan saksi-saksi kunci oleh pihak berwajib, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari ayahanda Lula Lava. Sang ayah mengaku justru belum mendengar kabar perihal pemanggilan Reza Arab oleh kepolisian, meski santer terdengar kabar bahwa musisi tersebut diduga berada di lokasi kejadian saat peristiwa memilukan itu terjadi. Namun, bagi sang ayah, hiruk-pikuk penyelidikan hukum seolah menjadi nomor sekian. Saat ini, fokus utama keluarga hanyalah mengetuk pintu langit melalui doa-doa tulus untuk sang putri tercinta. Di tengah badai duka yang belum usai, ia pun mengaku sangat terharu melihat kesetiaan para sahabat mendiang. Baginya, kediaman yang tak henti-hentinya dipadati oleh rekan-rekan Lula untuk mengikuti tahlilan adalah kekuatan moral yang luar biasa bagi keluarga yang ditinggalkan. Lantas, di tengah duka yang mendalam, bagaimana sang ayah menanggapi simpang siurnya kabar pemeriksaan yang kini tengah menjadi konsumsi publik? Inilah penuturan tulus dari ayahanda almarhumah Lula Lava. Keterangan keluarga ini Reza Arab terdapat dalam TKP kejadian. Udah tahu beritanya, sudah dirilis bahwa pas kejadian Arab ada di TKP. Pas kejadian maksudnya gimana? Pas kejadian ditemukan almarhumah, Reza Arab berada di TKP, Om. Udah tahu belum infonya? Belum tahu. Saya justru belum ketemu sama Reza. Mungkin tadi bicara sama ibu kali. Saya nggak tahu masalahnya beneran. Saya nggak tahu masalahnya. Melapor ada ini gitu, ada klarifikasi, saya nggak ngerti. Saya tahu beritanya yang awal aja gitu, karena dia orang lama Lula ya, pembantunya itu 3 tahun lebih sama Lula gitu. Jadi kita percaya cerita awal. Lula sampai hari ini almarhumah banyak hadir, Iya. doa gitu. Betul ya sama dari 1, 2, 3 ini hari ini terus mereka support terus Lula. Beberapa hari telah berlalu sejak tanah makam masih basah, namun bagi Tatu Yuliana, ibunda dari Lula Lava, waktu seolah berhenti berputar. Seolah tak ingin jauh dari putri tercinta, ia kembali menyambangi pusara, bersimpuh dengan mata yang masih sembab karena air mata yang tak kunjung mengering. Di sela isak tangisnya di depan pusara, sang bunda mencoba menguatkan hati untuk berbagi cerita mengenai kronologi kepergian Lula kepada awak media. Baginya, Lula adalah sosok anak yang luar biasa, jiwa yang mandiri dan tak pernah sekalipun menyusahkan orang tua. Meski sang putri diketahui memiliki riwayat kesehatan yang perlu perhatian, tak pernah terlintas sedikit pun di benaknya bahwa Lula akan pergi secepat ini di usia yang masih sangat belia, 26 tahun. Namun, kini terselip sebuah penyesalan sekaligus firasat yang baru ia sadari. 2 hari sebelum napas Lula terhenti, sang putri berkali-kali menelepon dirinya. Sebuah sikap manja yang tak biasa, yang kini ia maknai sebagai sebuah pertanda pamit yang tersirat. Hingga detik ini, sang bunda masih terbuai dalam rasa tak percaya. Bahkan, saat berada di rumah sakit pun, ia terus merapalkan doa dan berharap bahwa kenyataan pahit ini hanyalah sebuah mimpi buruk yang akan berakhir saat ia terbangun. Inilah curahan hati pilu sang ibunda. Aku cuma dapat kabar dari Valerie, katanya anak aku itu kritis. Terus aku disuruh ke apartemennya,
Terus di tengah jalan dia bilang langsung ke RS Fatmawati. Jadi ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula. Walaupun sebelumnya aku 2 hari berturut-turut itu dia telepon aku. Pas sampai Fatmawati, aku masih nunggu lama karena si Om harus ke Polsek Kebayoran Baru apa lama gitu ya. Sampai akhirnya temennya Lula, kayak Diska, Sarah Gibson datang satu persatu, semuanya datang baru. Tapi di situ juga aku udah nggak udah bener-bener udah blank banget gitu. Jadi siapapun yang datang yang nyalamin aku nggak tahu siapa itu semuanya gitu. Kayaknya mataku udah nggak tahu gimana, kuping juga kayaknya kayak suara ngong kayak gitu. Buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Sempat aku histeris gitu bilang, kalau Lula masih ada, Lula nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya, masih minta bantuan aku. Jadi buat aku ini pukulan paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun, kerjaan dia semuanya. Jadi apa yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar jerih dia. Benar-benar semuanya hasil keringat dia tanpa 1 sen pun dari orang tua atau gimana. Semua jerih payah dia, semua dia kerja keras dia, itu semuanya hasil sekarang itu. Tapi sayang, walaupun punya rencana lain. Meninggalkan respon ayah Lula terkait Reza Arab yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian, lantas seperti apa pula di tengah hukum yang berjalan, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang angkat bicara soal hak keluarga dan langkah drastis yang bisa diambil penyidik jika ada bukti kematian tidak wajar. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Terkait simpang siur penyebab kematian Lula Lava, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang pun turut memberikan pandangan hukumnya. Meski mengakui bahwa menolak otopsi adalah hak sepenuhnya pihak keluarga, Sang Jenderal Bintang 2 ini memberikan peringatan tegas. Ia menjelaskan bahwa penyidikan tidak berhenti begitu saja. Jika nantinya ditemukan indikasi kematian yang tidak wajar, polisi memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam demi pemeriksaan ulang. Langkah ini diambil sebagai jalur terakhir untuk memastikan kebenaran dan keadilan terungkap secara terang benderang. Yang menjadi pokok permasalahan bahwa pihak kepolisian dengan melihat posisi daripada korban dengan mati tidak wajar, memang harus melakukan suatu tindakan hukum. Seyogianya sebenarnya kalau mati tidak wajar itu harus diotopsi, jadi ketahuan bahwa dia mati karena apa. Apalagi diketahui ataupun ditenggarai ada obat-obat di sekitar tersebut. Itu kan perlu penelitian daripada pihak penyidik. Apakah obat ini termasuk zat terlarang atau memang obat peruntukan untuk kesehatannya, kan perlu penelitian. Sehingga penyidik tidak segera mengumumkan itu karena perlu penelitian yang komprehensif. Secara final baru dia akan publikasikan. Jadi kalau seandainya pihak keluarga tidak memberikan persetujuan untuk diadakan otopsi, hanya visum luar saja, itu hak keluarga. Tapi perlu diketahui ini kan ada langkah tindak lanjut. Apabila dari hasil penelitian daripada pihak penyidik benar-benar memang kematian ini tidak wajar, itu bisa gali mayat, akan diperiksa ulang lagi sepenyebab kematiannya.
Saksi-saksi yang mengikat kepada itu diperiksa secara komprehensif. Pasti akan di cross check antara ART dengan satpamnya, juga kemungkinan dengan pacar yang bernama Reza tersebut. Nah, sehingga nanti bisa dalam gelar perkara penyidik menentukan penyebab kematiannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.